Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi, namun kali ini di sesi dialog interaktif. Terima kasih tadi untuk Anda yang juga sudah menyampaikan opini Anda dalam sesi sebelumnya. Di opini publik kami tadi meminta tanggapan Anda pendengar di topik opini publik kami. Masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Dan kita akan lanjutkan di sesi dialog interaktif pagi hari ini dengan topik Pancasila, sejarah dan tantangannya. Dan kami akan bersama dengan generasi milenial, generasi muda, dan juga bersama nanti dengan pengamat politik Bapak Dr. Arkam Azikin yang akan menjelaskan mengenai Pancasila, sejarah dan tantangannya. Dan kita juga akan mintai mendengar bagaimana kemudian generasi muda melihat ideologi keberadaan Pancasila saat ini sebagai ideologi bangsa, kemudian tantangan bagi generasi muda dalam mempertahankan Pancasila, kemudian mungkin ada hal-hal strategi apa secara kekinian yang perlu dilakukan untuk membumikan Pancasila bagi generasi muda. Nah, pendengar, seperti yang kita ketahui, nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia, dan generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Tentu ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai faham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Nah, pendengar, di sepanjang dialog interaktif pagi hari ini Anda juga yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133339440. Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif atau melalui WhatsApp kami pendengar. Dan untuk pagi hari ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan narasumber kami yang pertama. Ada ini salah seorang pemuda berprestasi asal Sulawesi Selatan, merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan juga menjadi wakil Indonesia di berbagai event dan kegiatan, diantaranya Delegate Sakura Science Plan 2021 lalu, kemudian peraih silver medal at International Invention Competition for Young Scientists, juga brand ambassador pemimpin.id, dan juga menjadi delegasi Indonesia dalam ajang Indonesia Delegate on Asia World Model United Nation di Bangkok beberapa waktu lalu, dan sudah mendirikan juga organisasi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap para pemuda khususnya di Sulawesi Selatan dengan membentuk pemimpin muda merah putih. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Mayang Azkiah. Kita menyapa Mayang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas ya, dan selalu semangat tentunya Mayang ini sebagai sosok pemuda inspiratif juga dari Sulawesi Selatan. Kabar sehat pagi ini Mayang? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat Kak. Baik, Mayang, untuk pagi hari ini sebagai generasi muda nih yang tentu banyak berinteraksi dengan generasi muda lainnya, dan salah satu kemudian yang menjadi tantangan saat ini nilai-nilai Pancasila diharapkan terus dipahami dan diamalkan di tengah tantangan arus globalisasi, dan generasi milenial lah yang menjadi objek utama tentunya yang harus didorong untuk tetap
mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut. Nah, Mayang, kalau Mayang sendiri nih sebagai generasi muda yang tentu juga sudah banyak pengalamannya menjadi wakil Indonesia di luar begitu. Bagaimana ini melihat keberadaan Pancasila saat ini sebagai ideologi bangsa? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Jadi saat ini menurut saya Pancasila itu sebenarnya sudah bukan ideologi lagi ya Kak. Jadi Pancasila ini adalah sebuah budaya dan falsafah hidup dari seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah mungkin saat ini ada banyak sekali yang berpendapat bahwa ideologi dan budaya-budaya Pancasila dari generasi muda itu saat ini sudah hilang seperti itu. Nah saya rasa itu tidak hilang karena ini adalah ideologi dan falsafah yang turun-temurun. Mereka itu ada dalam jiwa-jiwa dan sanubari mereka semua. Hanya saja mungkin sebagian di antara mereka itu memiliki ideologi Pancasila yang sedang mati suri seperti itu saya mengatakan. Oh, jadi mati jadi suri istilahnya, Kak. mati suri pada sebagian orang. Jadi tidak mati. Kalau mati kan sudah tidak bisa dibangkitkan kembali seperti itu, Kak. Nah, jadi saya rasa ini pemerintah ataupun masyarakat sekitar dan penggerak itu perlu membangkitkan kembali jiwa-jiwa ini dengan cara-cara tertentu. Misalkan kalau saya itu Kak, yang paling saya pegang teguh itu kita kan sebagai seorang manusia tentunya memiliki rasa simpati dan empati seperti itu. Jadi saya rasa pendekatan secara emosional itu perlu dilakukan. Bagaimana kita bisa mengajak generasi muda ini untuk henti dulu sebentar, memainkan gadgetnya, kemudian coba melihat dan bagaimana sih keadaan lingkungan sekitar. Jadi lewat cara ini mungkin kita bisa menimbulkan kepekaan sosial seperti itu. Karena gerakan saya juga awalnya berasal dari kepekaan-kepekaan seperti itu. Baik. Nah kalau Mayang sendiri, Mayang Askia melihat generasi muda yang dengan mengistilahkan tadi mati suri. Kalau Mayang melihat apa sih faktor penyebab lunturnya begitu atau mati suri begitu? Bukan luntur tapi mati suri kalau menurut Mayang tadi. Iya, kalau faktornya pasti paling banyak adalah teknologi ya Kak. Oh, Jadi teknologi ya? mereka itu banyak dihabiskan dengan itu, iya. Baik, silakan Mayang. Iya Kak, jadi waktu mereka itu banyak dihabiskan dengan bermain games dan lain-lain. Dan juga ada yang bersifat apatis yang hanya peduli dengan dirinya sendiri, hanya peduli terhadap prestasinya tanpa memperdulikan lingkungan sekitar seperti itu Kak. Baik, baik. Kalau Mayang sendiri selain teknologi tadi yang menjadi tantangan, apa saja ini yang dirasakan begitu? Iya, kalau saya sendiri Kak, tantangannya itu yang pertama misalkan kan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan semangat mereka, ideologi mereka, tapi untuk mengajaknya mereka itu sangat sulit seperti itu. Kemudian untuk juga mengadakan gerakan-gerakan, nah mungkin ada banyak pemuda-pemuda di luar sana yang sudah mendapatkan dukungan, tapi dari segelintir juga masih banyak yang ingin bergerak, hanya saja belum mendapatkan support seperti itu. Nah, saya rasa ini perlu diperhatikan dan juga saya juga sangat berharap bahwa pemerintah itu memberikan ruang bagi anak muda. Sudah banyak sebenarnya kesempatan yang diberikan pemerintah, tapi saya rasa masih perlu lebih banyak lagi karena ada banyak organisasi, gerakan-gerakan yang sebenarnya perlu disupport. Ada banyak pemuda yang memiliki gagasan seperti itu. Hanya saja mereka belum mendapatkan ruang seperti itu, Kak, saya rasa. Ya, kalau di pemimpin muda Merah Putih yang didirikan ini, apakah juga selain leadership tentunya mengamalkan tentang mengajarkan dan mengamalkan tentang nilai-nilai Pancasila ini, Mayang? Iya, tentu saja Kak. Jadi kami itu mengajak adik-adik bagaimana mereka itu bisa memiliki rasa kepedulian sosial. Selain kami membina mereka, jadi mereka itu akan terjun ke masyarakat untuk melaksanakan sebuah mini project seperti itu. Jadi dari mini project ini mereka akan belajar terjun langsung ke tengah masyarakat, melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya seperti apa kebutuhan masyarakat, dan kami sangat mendukung adik-adik semua. Kami mengatakan bahwa pemimpin muda Merah Putih ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi adik-adik jika nantinya
ingin berkolaborasi dengan teman-temannya dan membentuk suatu wadah ataupun movement-movement yang lebih baru seperti itu. Jadi kami intinya sebagai inisiator, bagaimana kami mempertemukan para pemimpin-pemimpin muda ini, karena mereka kan ketua OSIS dan pengurusnya seperti itu, Kak. Nah, mereka juga itu secara langsung mendapatkan materi dari semangat dan juga insight-insight dari ada beberapa politikus, ada beberapa penggerak, ada juga influencer dan lain-lain. Jadi kami invite semua dan saya bilang ke adik-adik ini, kalian bisa lihat kalian ingin jadi seperti apa, kalian bisa minta tipsnya, kalian juga bisa belajar dari mereka seperti itu. Baik. Nah, pendengar kita tadi Mayang yang menyampaikan bahwa merasa bahwa di dunia pendidikan sudah agak berkurang begitu pelajaran mengenai Pancasila, kemudian juga hal-hal lain yang bisa mengenalkan dan membumikan Pancasila. Kalau Mayang sendiri tanggapannya seperti apa, Mayang? Apakah ini perlu lagi untuk ditingkatkan atau seperti apa? Iya, kalau dari pelajaran sekolah sendiri, saya rasa untuk teori itu sampai di jenjang SD saja, saya merasa materi untuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu saya rasa sudah sangat cukup ya, Kak. Nah, yang saya sayangkan itu banyak di sekolah adalah implementasinya yang kurang seperti itu, Kak. Jadi saya sangat berharap di bidang pendidikan ini jangan hanya teori, karena teori akan sangat mudah untuk dilupa. Bagaimana anak-anak bisa merasakan langsung seperti itu, Kak. Apakah mereka terjun ke masyarakat ataupun mungkin berkunjung ke lembaga-lembaga hukum, yang katanya rumah rakyat, misalkan DPR, DPD dan lain-lain. Nah, itu kan salah satu bentuk bela negara, salah satu bentuk juga nilai-nilai Pancasila yang bisa diajarkan secara langsung. Anak-anak akan lebih bersemangat dan saya rasa memorinya mereka akan lebih mudah mengingat hal-hal demikian seperti itu, Pak. Baik, jadi bukan hanya teori saja begitu ya, tetapi ada bentuk-bentuk praktek mengimplementasikan langsung dan ini yang dirasa belum dilakukan begitu. Mayang, kita jeda dulu Mayang ya, kita bersama dengan narasumber lainnya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami sudah terhubung dengan narasumber kami selanjutnya, pengamat politik Bapak Dr. Arkam Azikin. Kita sapa beliau. Lintas Makassar Pagi. Pak Dr. Arkam, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Pak Arkam. Baik. Sambungan telepon kami dengan Pak Arkam terputus, nanti kami akan sambung kembali dan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami juga menantikan partisipasi Anda di 0821 33 9440. Dan baik pendengar, selain bersama dengan Mayang, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan pengamat politik Dr. Arkam Azikin. Mayang juga, Mayang Askia, generasi muda inspiratif juga masih bersama kita. Dan pendengar, kita sudah terhubung kembali dengan Bapak Dr. Arkam Azikin. Kita sapa beliau. Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Arkam Azikin. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Arkam sudah bersama kami di RRI Makassar di sela kesibukan Anda pagi hari ini. Kabar sehat Pak Arkam? Alhamdulillah. Pak Dr. Arkam, pagi hari ini kami membahas topik dialog Pancasila, sejarah dan tantangannya, khususnya ini di generasi muda seperti itu, dan kami tadi menerima juga pendapat masyarakat yang banyak menilai bahwa nilai-nilai Pancasila di generasi milenial ini sudah memudar begitu. Nah, di awal Pak Arkam Azikin mungkin ingin bagaimana ini Pak Arkam Azikin melihat keberadaan Pancasila saat ini sebagai ideologi bangsa. Silakan Pak Arkam. Ya, yang pertama adalah Pancasila bagian dari sejarah karena menjadi pembicaraan dan digali sampai kemudian menjadi ideologi negara kita. Di perdebatan tentang posisi sejarah menjadi bagian penting bagi generasi, termasuk mulai dari generasi yang lebih awal
eh, 1945 sampai ke generasi sekarang, nilai Pancasila itu menjadi pemersatu. Karena makanya makna dari sila pertama sampai sila kelima itu betul-betul harus dipegang menjadi nilai dan menjadi implementasi di proses profesi masing-masing, karena posisi warga negara menjadi kuat ketika ideologi Pancasila menjadi perekat antar elemen, antar golongan, antar agama, dan antar budaya. Ya. Baik. Untuk tantangan bagi generasi muda dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa, menurut Pak Dr. Arkam seperti apa? Ya, posisi generasi itu adalah mempelajari sejarah. Dia harus mengikuti ritme sejarah, mengecek tokoh-tokoh yang pernah memberikan gagasan dan implementasi perjuangan. Nah, generasi bagian dari generasi sebelumnya, jadi antara sejarah dan ideologi negara satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena sebelum terjadi 45 itu ada fase sebelumnya. Jadi 1908 itu adalah gerakan Budi Utomo. Ngobrol atau diskusinya 3 anak bangsa, Dr. Wahidin, Ahmad Dahlan Muda, dan Hasyim Asy'ari Muda waktu itu. Ya. Kemudian berdiri Muhammadiyah 1912, kemudian berdiri Nahdlatul Ulama 1926. Itu pasti karena ada pembicaraan-pembicaraan diskusi sebelumnya. Nah, kemudian baru masuk di etape 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 28, dan kemudian kita masuk ke fase kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ini semua ada tokohnya dan ada nilai dan ada sejarah. Jadi kalau kita urut 1908, 1912 Muhammadiyah lahir, 1926 Nahdlatul Ulama lahir, kemudian 1928 Deklarasi Sumpah Pemuda oleh Dr. Muhammad Yamin. Nah, kemudian ketemu kita dengan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta di 17 Agustus 1945. Nah, ini yang harus dipahami oleh generasi, termasuk generasi yang sekarang. Jadi, tidak boleh lupa dengan proses tahapan sejarah kita. Itulah yang dimaksud dengan bangsa kita. Ya. Baik, apa harapan kepada generasi muda sebagai pelanjut kepemimpinan bangsa, bagaimana mengawal Pancasila ini? Ya, memang jumpa dulu dengan para pemimpin kita. Ya. Jadi pemimpin memberi contoh teladan kepada masyarakat, kepada rakyat bangsa ini. Generasi melanjutkan nilai ideologi, kemudian sejarahnya dipelajari, bukan hanya sekedar seremonial memperingati hari-hari nasional, hari Pancasila, hari 17 Agustus, itu. Jadi anak-anak terus rajin mendiskusikannya. Ya. Dan diskusi tentang ideologi negara itu jangan nanti di 1 Juni, jangan di 17 Agustusan, atau di hari-hari nasional saja. Nah, itulah fungsinya generasi muda itu. Jadi dia mempelajarinya secara intens, karena dia akan mengimplementasikannya di generasinya dan memindahkan ke generasi di bawahnya agar menjadi pembelajaran yang lebih penting bagi proses kebangsaan kita ya, ke depan. Jadi antara satu generasi, antara satu etape generasi dan fase kebangsaan itu akan terjadi yang namanya
ada relasi kebangsaan antara generasi, contoh umpamanya Orde Lama, Ya. sebelum Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian sekarang reformasi. Nah itu tantangannya, dan adik-adik kita harus didorong untuk itu dan diberi semangat, support oleh pimpinan-pemimpin di daerah, tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai ke tokoh-tokoh pemimpin di tingkat nasional tentunya. Ya. Baik. Baik Pak Arkam, terima kasih sudah bersama kami di sela-sela kesibukan Anda tentunya pagi hari ini. Terima kasih sudah bersama RRI Makassar. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Dr. Arkam Asikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian Bapak Dr. Arkam Azikin, pengamat politik, tadi sudah menyampaikan tanggapan beliau seputar topik kita, dan juga secara singkat beliau sudah menyampaikan bagaimana sejarah kemudian dan tantangan Pancasila di era sekarang dan di masa mendatang. Dan kami masih bersama dengan generasi muda kita, Mayang Azkiah, founder pemimpin Muda Merah Putih. Mayang. Halo, Mayang. Ya, Kak. Halo, ya. Mayang Azkiah. Iya, Kak. Baik. Nggak kedengaran saya. Oke, sudah Mayang. Baik, Mayang, tadi kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Arkam Azikin. Beliau pengamat politik, dosen juga. Nah, baik, dosen juga, dan tadi Mayang sudah sempat mendengarkan juga begitu ya, harapannya ke generasi muda seperti itu. Nah, bagaimana mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak Dr. Arkam Azikin? Iya, ya saya juga sangat setuju bahwa sebenarnya istilahnya nenek moyang kita di Indonesia, bagaimana mereka berusaha memperjuangkan Indonesia sampai akhirnya kita akan merdeka, dibentuklah Pancasila dan proklamasi dan lain-lain. Itu tetap sangat penting karena dari situ juga kita rasa semangat nasionalisme kita dibangun seperti itu. Karena kan perjuangan mereka itu tidak main-main seperti itu sampai bertumpah darah dan lain-lain. Jadi itu tetap harus diketahui oleh generasi muda seperti itu. Kalau Mayang sendiri ini dari mana ini sampai kemudian masih jiwa nasionalisme, jiwa Pancasilanya masih mengakar kuat juga begitu sebagai generasi muda? Iya, Kak. Jadi sebenarnya saya tidak dari mana-mana ya. Jadi kalau itu sebenarnya saya itu dulu aktif organisasi, Kak. Saya waktu SMP itu aktif organisasi, pas SMA saya sempat down karena saya tidak bisa aktif organisasi lagi. Berhubung saya masuk di sekolah yang berasrama dan saya disuruh memilih, kamu mau ikut organisasi atau fokus di Olimpiade Matematika. Jadi saya dulu anak Olimpiade Matematika, Kak. Jadi pada saat saya kuliah, saya itu seperti burung yang keluar dari sangkar, seperti itu, Kak. Jadi hasrat saya dalam berorganisasi yang sebelumnya terkurung di SMA, itu saya istilahnya luapkan semua pada saat saya kuliah. Nah, juga pada saat saya berkuliah itu saya banyak ketemu orang. Saya dari organisasi itu kan saya bukan lagi organisasi internal, saya ikut organisasi luar, seperti itu. Nah, saya banyak ketemu orang, saya dengarkan cerita mereka, harapan-harapan mereka. Nah, dari situlah jiwa Pancasila saya terbentuk bahwa saya harus bisa menjadi generasi muda yang pertama tidak hanya pintar tapi harus berdampak untuk masyarakat. Saya tidak boleh pintar sendiri seperti itu. Ilmu yang saya peroleh dari luar harus saya bawa pulang ke kampung halaman misalkan untuk saya implementasikan seperti itu. Saya harus bentuk wadah bagi orang-orang yang ingin belajar karena dulu kan kita harus mencari sampai ke Jawa. Nah, saya rasa kita sudah dapat ilmunya. Halo Mayang. Harus ke Jawa. Ya. Kita yang memfasilitasi adik-adik untuk ya putus ya, Kak. Baik, sudah jelas kembali. Oh iya, jadi saya merasa bagaimana mereka itu. Halo Mayang.
Ya, Ya, halo. Mayang, kita jeda dulu sejenak. Kita boleh terima penelpon juga ya, yang ingin Yap. ikut berdiskusi pagi hari ini. Silakan pendengar di 0821 3333 9440. Kami terima penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dari Pak siapa di mana, Pak? Iwan di Makassar. Pak Iwan di Makassar. Silakan Pak Iwan. Narasumbernya luar biasa. Namanya siapa sih? Mayang. Ini generasi muda berprestasi dan inspiratif juga begitu. Bukan hanya di nasional tetapi juga sudah prestasi sudah sampai internasional. Saya sudah mendengarkan tadi CV-nya yang disampaikan oleh Mas Idam. Luar biasa pemikirannya. Saya pikir memang sekarang tantangan terbesar dari Pancasila adalah bagaimana mempertahankan Pancasila tersebut sebagai ideologi, ya. Karena saat ini kita tahu kan bahwa paham-paham kan begitu banyak begitu. Nah, perkembangan teknologi dan informasi ini kan sangat memungkinkan semua paham-paham dari luar itu masuk ke negara kita, ya. Termasuk adanya paham-paham fundamentalis, ya, kemudian paham-paham yang berbau radikal juga. Nah, kalau memang kita tidak memiliki dasar kebangsaan yang kuat, maka bisa saja kemudian paham fundamentalis dan radikal ini akan mudah untuk mempengaruhi generasi muda kita. Karena generasi muda kita ini ya adalah generasi yang boleh dikatakan dalam upaya untuk mencari jati diri mereka begitu. Mana paham yang mana sesuai dengan pemikiran mereka, ya. Nah, sehingga sangat mudah kemudian mereka untuk dipengaruhi. Nah, kalau kemudian Pancasila ini tidak bisa dijadikan sebagai the way of life, ya, pandangan hidup kita, ya, nah, pasti generasi muda bangsa ini, milenial ini, akan mudah terpengaruh dengan paham-paham yang tadi. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, mudah-mudahan orang seperti narasumber ini, yang ini, ya, bisa kemudian mengajak teman-temannya, ya, bagaimana supaya Pancasila ini tetap dijadikan sebagai patokan, landasan, ya, dalam kehidupan sehari-hari bernegara, berbangsa begitu. Saya kira, terima kasih, luar biasa narasumbernya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung pagi hari ini, dan Anda yang lain pendengar yang juga ingin menyampaikan pendapat Anda, kami masih nantikan melalui telepon interaktif di 082133339440. Seperti apa pendengar pendapat Anda, masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Ya, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082133339440. Mayang, pendengar kita tadi mengapresiasi begitu upaya-upaya yang Mayang lakukan sebagai generasi muda, dan kalau Mayang sendiri, menurut Mayang sebagai generasi muda ini melihat langsung tentu teman-teman begitu ya, dengan era keterbukaan informasi banyak paham-paham seperti yang penelpon kita sebutkan tadi. Menurut Mayang apa upaya pencegahan paham-paham tersebut, radikal, liberalisme dan lain-lain di kalangan pemuda yang menurut Mayang efektif begitu dan perlu dilakukan? Tapi sebelum dijawab kita angkat telepon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, dari Pak siapa di mana? Dengan Noe di Solo. Baik, silakan. Ya, saya rasa kalau pertanyaannya bahwa apakah generasi sekarang itu masih menjadikan Pancasila sebagai dasar itu, saya rasa saya sepakat dengan narasumber bahwa Pancasila memang tidak akan hilang dalam generasi kita. Karena Pancasila sendiri itu menurut saya lahir dari budaya kita sendiri. Jadi pada dasarnya setiap budaya yang ada di bangsa ini itu mencerminkan sikap yang memang menjadi dasar dari Pancasila sendiri. Hanya memang mungkin Pancasila yang dulu kita pelajari bahkan sampai di bangku sekolah itu kayaknya sudah mulai tidak seketat yang dulu. Nah, kalau kita dulu belajar dulu itu Pak, betul-betul ditetapkan yang namanya Pancasila. Pancasila itu bagaimana bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita menghargai orang lain,
bagaimana caranya kita bertoleransi, itu betul-betul kita rasakan. Ya. Nah, tidak seperti sekarang bahwa meskipun masih ada rasa saling toleransi, tapi terkadang kita sangat mudah terprovokasi juga. Nah, untuk sesama kita. Sehingga saran saya mungkin harus diperbaiki dari kurikulumnya sekolah-sekolah supaya Pancasila itu betul-betul tertanam. Kalau dulu kita lihat guru itu luar biasa, betul-betul kita hargai, betul-betul kita hormati. Sekarang guru itu dianggap ya biasa-biasa saja, dianggap dia sebagai orang biasa. Nah, ini kan salah satu bentuk lunturnya juga nilai-nilai Pancasila yang ada Bang. Saya rasa seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Palopo, terima kasih sudah bergabung bersama kami, menyampaikan pendapat Anda. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung juga dalam dialog interaktif pagi hari ini, kami masih tunggu di 0821 33 33 9440 ya. Masihkah generasi milenial berjiwa Pancasila? Ada saran-saran yang ingin Anda sampaikan sebagai upaya untuk membumikan Pancasila, mengenalkan Pancasila ke generasi muda khususnya. Kami terima penelpon terputus, boleh Anda coba kembali di 0821 33 33 9440. Mayang? Halo? Ya, halo Kak. Ya, Mayang Askia, nanti kita lanjutkan Mayang ya. Kita jeda dulu sejenak, kita akan mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan teman-teman Mayang ini sebagai generasi milenial begitu ya. Tanggapan pendapat dari berbagai kalangan pemuda-pemudi tentang makna Pancasila dalam pandangan mereka sebagai warga negara, dan berikut kami hadirkan selengkapnya. Sangat terkendali atau rezim totalitarian pada era Orde Baru ya, tiba-tiba masuk ke era reformasi. Dari saya sendiri sih, Pancasila itu menurut saya itu yang mempersatu bangsa sih, karena bisa kita lihat tanpa sebelumnya nggak ada Pancasila itu banyak banget perpecahan. Walaupun sekarang ada, tapi Pancasila itu yang bisa membantu kita sesama manusia bisa saling bersatu. Dengan adanya 5 sila itu kita bisa tahu kalau misalnya Indonesia itu emang berbeda suku, tapi dengan adanya Pancasila kita bisa mempersatu bangsa ini menjadi lebih baik. Kan di burung Garuda itu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya itu berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, di atasnya itu ada lambang Pancasila yang menurut aku sih itu yang menyatukan perbedaan kita tadi. Pancasila itu suatu ideologi di negara kita ya kan, dan juga untuk mempersatu bangsa juga. Menurut saya Pancasila itu dasar negara ya, landasan negara. Jadi suatu hal yang harus dimiliki oleh negara itu sendiri. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita saling menghargai satu sama lain, entah dari garasi satu sama lain. Pancasila ideologi negara kita yang harus kita jaga. Dasar negara terbentuknya Republik Indonesia. Pancasila, menurut saya Pancasila itu dasar negara kita. Jadi pedoman juga. Pendengar Pro 1, itulah beberapa tanggapan kalangan pemuda-pemudi tentang makna Pancasila dalam pandangan mereka sebagai warga negara. Dan kita di segmen akhir di dialog interaktif bersama narasumber tadi, sebelumnya pengamat politik Bapak Dr. Arkam Asikin, dan kita masih bersama dengan founder Pemimpin Muda Merah Putih, juga mahasiswa berprestasi Mayang Askia. Mayang? Iya Kak. Ya, tadi kalau Mayang menilai bahwa jiwa nasionalisme itu tidak hilang, tidak luntur dari generasi muda, tetap ada, hanya mati suri, dan ini yang perlu kemudian
dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Tadi Mayang menilai, termasuk baru saja kita dengarkan juga pendapat teman-teman Mayang begitu sebagai pemuda-pemudi, dan ternyata Mayang tadi menyebutkan jiwa semangat untuk belajar ini tinggi, tinggal kemudian bagaimana dibina begitu Mayang ya. Iya, benar sekali Kak. Ya, Mayang kalau tadi menanggapi pengamat politik yang menyampaikan besar harapannya diberikan wadah bagi generasi muda, Mayang menilai bahwa sudah cukup tetapi perlu ditingkatkan. Kalau Mayang sendiri sebagai pemuda selama ini yang aktif berorganisasi, berkegiatan, ada kendalakah atau ada bagaimana support dukungan pemerintah dan berbagai pihak untuk organisasi kepemudaan ini? Iya, kalau support untuk pemimpin muda Merah Putih sejauh ini saya sangat bersyukur karena sudah mulai banyak pihak. Karena saya sampaikan juga Kak, pemimpin muda Merah Putih ini terbentuk kemarin pada tanggal 20 Januari. Jadi masih muda sekali, tapi kami memiliki harapan besar untuk organisasi ini untuk berkembang lebih pesat. Nah, sejauh ini sudah ada beberapa juga support yang masuk ke kami, baik itu support dukungan secara moral, ada juga support secara pendanaan. Misalkan kami sudah ada beberapa dari pemerintah. Nah, saat ini kan kami sebagai gerakan awalnya kami itu bergerak di Kabupaten Takalar, meskipun nantinya kami akan bergerak ke seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kami sudah mendapatkan support dari pemerintah daerah setempat, baik dari Bapak Wakil Bupati Takalar, dan juga kami sudah dapat support dari influencer, misalkan Kak Rijal System, seperti itu. Jadi kami sudah mulai dilirik sejauh ini. Nah, hanya saja itu yang tadi saya bilang Kak, kita masih butuh lebih banyak support lagi, misalkan karena kan kita akan berkunjung ke daerah lain, mungkin pemimpin daerah setempat juga bisa memberikan wadah bagi kami seperti itu untuk membina pemuda-pemudanya, karena kami sampaikan juga alhamdulillah sejauh ini pembina kami itu istilahnya pemuda-pemuda yang juga berprestasi, jadi kita sudah screening betul-betul seperti itu. Dan sejauh ini juga siswa dari sekolah kepemimpinan itu sudah ada yang berhasil berprestasi, baik itu mereka menjadi duta ataupun berprestasi di lomba debat dan lain-lain seperti itu. Jadi saya mungkin juga melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu para pemimpin daerah ataupun para perangkat-perangkat daerah setempat ini tidak usah khawatir untuk menitipkan pemuda-pemudinya di Pemimpin Muda Merah Putih seperti itu, karena kami betul-betul menginvite speakers yang bisa memberikan insight dan pengalaman seperti itu Kak. Mayang, kita baca komentar pendengar juga ya. Ini iya, dari silakan. Bapak Ibu pendengar begitu, orang tua kita yang juga ikut berkomentar. Ini dari Pak Ahmad yang menyampaikan dari dulu sampai sekarang orang-orang kemudian di pemerintahan, banyak orang tua hanya bisa menyalahkan pendidikan anak-anak muda terhadap segala masalah sosial yang ada di masyarakat. Banyak yang menyampaikan solusi tambah pendidikan moral Pancasilanya, Pancasilanya jam P4-nya, PSBB-nya, agamanya dan lain-lain. Yang sama sekali tidak pernah disentuh adalah bagaimana Bapak Ibu-Ibu tersebut menurut saya gagal total dalam menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan ini tidak menjadi teladan seperti itu bagi generasi muda. Kalau menurut Mayang sendiri seperti apa? Apakah ini pendengar kita yang mengomentari bahwa banyak yang pejabat kita dari pemerintahan, dari para orang tua yang kemudian tidak menjadi contoh teladan yang dilihat oleh generasi muda? Ya, jadi bagaimana saya menanggapi hal tersebut? Saya tetap menanggapi secara positif untuk yang mengomentari bahwa mereka perlu ditambah pelajarannya seperti itu. Tapi itu kembali lagi yang saya sampaikan tadi Kak, jangan hanya teori. Saya rasa ini untuk Bapak Ibu misalkan di bidang dinas pendidikan itu perlu ditambahkan di bagian implementasi, mungkin ada program tertentu ataupun anak-anak ataupun sekolah juga diberikan kegiatan misalkan mengabdi ke daerah atau tempat lain. Jadi implementasi itu juga penting. Nah, terkait banyaknya Bapak Ibu pejabat-pejabat misalkan yang tidak bisa memberikan contoh ke anak muda. Nah, di sini
saya tidak menyalahkan hal tersebut karena sebagai manusia mungkin ada plus dan minusnya. Hanya saja saya di sini juga mungkin pendengarnya ada juga yang generasi muda. Saya ingin mengajak generasi muda bahwa kita sebagai pemuda yang punya gagasan jangan membiarkan orang-orang yang tidak punya gagasan, orang-orang yang hanya memiliki niat-niat jahat terhadap pemerintahan itu mengambil alih pemerintahan. Jadi jangan benci politik seperti itu. Marilah kita bersama-sama untuk mengambil peran di dalamnya. Bagaimana kita bisa mengambil peran dan mewujudkan apapun harapan-harapan kita, harapan-harapan masyarakat setempat seperti itu. Jadi saya tidak pernah beranggapan bahwa politik itu jahat. Yang ada adalah oknum-oknum yang merusak namanya seperti itu. Jadi bagaimana pemuda cerdas, berprestasi itu harus turut andil di situ. Jadi diperlukan pemikir-pemikir. Jangan cuman misalkan pemuda-pemudanya hanya menjadi tenaga ahli dan lain-lain. Bagaimana pemuda itu juga andil sebagai misalkan anggota DPR, anggota DPD seperti itu. Jadi jangan benci politik. Ya, saya camkan yang itu saja, Kak. Baik, jadi pemuda harus mengambil peran penting dalam memperkuat Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara, begitu Mayang ya. Baik Mayang, sebelum kita akhiri, sebelum closing statement dari Mayang, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bung Idam. Ya, selamat pagi. Abdullah Sewang di Makassar ini. Silakan Pak Abdullah. Kita bersama generasi muda juga Pak Abdullah, ada Mayang Askia. Jadi begini, supaya Pancasila itu tetap teringat dan dikenang dan dipelajari terus menerus, kembalikan kurikulumnya ke sekolah, supaya anak-anak sekolah mulai dari SD sudah pintar menghayati itu Pancasila, menghafal Pancasila. Iya, karena Pancasila itu nomor satu bangsa, wadah kita, pedoman kita untuk menjadi NKRI. Karena kekuatannya Pancasila, kekuatannya NKRI itu di Pancasila. Iya, kalau Pancasila kita kurang paham dan kurang dimengerti, kurang dikenang, tidak tidak dihafal, ya paling tidak orang mengenal bahwa Pancasila itu ada. Iya, bayangkan saja Bung Karno berani berpidato di depan Kongres Amerika hanya mau mendengarkan Pancasila. Jadi memang Pancasila sangat penting sekali. Kembalikan kurikulumnya ke sekolah dasar supaya mereka semua mengenal Pancasila. Baik. Saya kira itu masukan saya. Terima kasih Bung Idam. Lanjut tugas, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, untuk tanggapan dari Anda kami cukupkan karena kita dibatasi oleh waktu. Dan Mayang, di akhir kebersamaan kita mungkin Mayang ingin mengajak nih untuk generasi muda, para pemuda yang juga saat ini mendengarkan Mayang untuk menjaga negara kita dari ancaman yang ingin merusak keamanan bangsa, termasuk juga mengajak mungkin untuk mengenal dan tetap membumikan Pancasila. Silakan Mayang. Ya Kak, jadi untuk teman-teman semua, ya baik itu yang senior ataupun yang junior seperti itu. Nah, jadi saat ini adalah ajang-ajang yang namanya ajang kolaborasi. Nah, kita itu perlu mempertahankan Pancasila dengan cara bagaimana sama-sama kita bisa bergerak. Nah, untuk teman-teman yang misalkan memiliki gagasan, itu cobalah mengambil peran dan cobalah berusaha bagaimana bisa merealisasikan gagasan-gagasan tersebut. Jangan pernah takut terhadap berbagai ancaman dan jangan pernah takut bahwa teman-teman akan di-underestimate dan lain-lain seperti itu. Karena tentunya dalam hidup ini kita punya banyak tantangan yang harus kita selesaikan dan itu salah satunya. Dan masalah-masalah itu tentunya akan mengupgrade diri teman-teman semua untuk menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan takut untuk bergerak, tetap semangat karena masa depan dari bangsa ini itu ada di tangan kita para generasi muda, dan mari kita pertahankan Pancasila sebagai ideologinya kita, jadi jati dirinya kita dan falsafah hidupnya masyarakat Indonesia seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Mayang Askia sudah bersama kami
sudah berbagi inspirasi juga untuk generasi muda pagi ini di RRI Makassar. Sehat dan sukses selalu Mayang untuk proyek-proyeknya ke depan. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Mayang Askia, salah satu mahasiswa berprestasi di Sulawesi Selatan, sudah bersama di Dialog Interaktif. Sebelumnya juga bersama pengamat politik Bapak Dr. Arkam Asikin yang sudah menyampaikan mengenai sejarah dan tantangan Pancasila di era sekarang dan juga di masa mendatang. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mayang Askia, salah seorang pemuda berprestasi untuk bagaimana mengajak generasi milenial Indonesia untuk tetap berpedoman pada Pancasila agar tidak tergerus oleh penyimpangan ideologi, mengingat generasi milenial saat ini merupakan motor untuk mewujudkan tentunya Indonesia emas di tahun 2045. Saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas di Dialog Interaktif pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Lintas Makassar Pagi.